Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gofar Ar-Rasyid, NIM 1102130138. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Word dari tugas mandiri. Di mana di sini terdapat studi kasus Yggdrasil. Kita udah tahu gimana alur dari Yggdrasil. Jadi langsung saja di penjelasan di analisisnya. Di mana penjelasan pertama adalah use case form-nya adalah login di Yggdrasil. Di sini kita mengetahui bahwa aktornya adalah mahasiswa dan ini merupakan include. Nah, sebelum login di Yggdrasil itu kita harus melakukan survei akademik. Dan preconditionnya adalah mahasiswa masuk di portal Yggdrasil. Sementara postconditionnya atau sekarang mahasiswa ketika kita sudah login di Yggdrasil, kita mengisi survei akademik. Alur peristiwanya ada dua, yaitu pertama, mahasiswa membuka portal Yggdrasil, dan yang kedua adalah mahasiswa melakukan login di website Yggdrasil. Kinerjanya di sini terkait antara mahasiswa dengan website Yggdrasil. Mahasiswa itu berinteraksi dengan website Yggdrasil. Selanjutnya, use case form-nya adalah survei akademik. Nah, di sini masih sama, aktornya adalah mahasiswa, dan di sini masih sama include. Nah, sebelum survei akademik itu kita harus melakukan input mata kuliah. Di mana preconditionnya adalah mahasiswa sebelumnya telah melakukan kegiatan login. Jadi sebelum mengisi survei akademik, kita sebagai mahasiswa harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya ada post condition, mahasiswa menginputkan survei akademik. Nah, di sini survei akademik itu berupa survei mengenai mata kuliah, setiap mata kuliah yang diajarkan dosen. Alur peristiwanya ada tiga. Pertama adalah mahasiswa membuka website Yggdrasil, kedua mahasiswa melakukan login, dan yang ketiga adalah menginputkan survei akademik. Nah, jadi masih sama kinerjanya seperti yang tadi, yaitu mahasiswa berinteraksi dengan website Yggdrasil. Nah, di sini selanjutnya ada use case form untuk input mata kuliah. Aktornya masih sama, mahasiswa, dan di sini termasuk include yaitu melihat jadwal sementara. Preconditionnya adalah mahasiswa login ke sistem portal Yggdrasil dan mengisi survei. Nah, istilahnya di sini sebelum kita melakukan input mata kuliah, kita terlebih dahulu yaitu masuk di portal Yggdrasil dan mengisi survei akademik. Post conditionnya adalah mahasiswa melakukan input mata kuliah, dan alur peristiwanya ada 4, yaitu membuka portal Yggdrasil, melakukan login, menginput survei akademik, dan menginput mata kuliah yang telah disediakan di setiap semesternya. Sini kinerjanya masih sama seperti yang dahulu-dahulu, yaitu mahasiswa berinteraksi dengan website Yggdrasil. Selanjutnya ada use case form untuk melihat jadwal. Nah, setelah kita menginput mata kuliah, kita dapat melihat jadwal. Aktornya sama, mahasiswa di sini, tapi bedanya adalah extend, di mana extend di sini adalah kirim pesan ke dosen dan asisi dosen. Preconditionnya adalah mahasiswa melakukan login ke sistem Yggdrasil, mengisi survei akademik sehingga dapat melakukan penginputan mata kuliah. Nah, di penginputan mata kuliah itu biasanya ada tombol untuk melihat jadwal, apakah jadwal itu bentrok atau tidak. Sama, alur peristiwanya sebelum-sebelumnya, hanya di sini ditambahkan mahasiswa dapat melihat jadwal perkuliahan. Kinerjanya masih sama, yaitu mahasiswa dengan portal atau website Yggdrasil. Nah, di sini adalah ada use case form untuk pesan dosen, di mana di sini aktornya mahasiswa, extendnya adalah ACC dosen, sehingga ketika kita sudah menginputkan mata kuliah, sudah melihat jadwal, kita bisa mengirimkan pesan kepada dosen. Di mana preconditionnya adalah mahasiswa sebelumnya telah melakukan proses login pada sistem Yggdrasil dan menginputkan mata kuliah, sehingga dapat melihat jadwal apakah bentrok atau tidak. Post conditionnya adalah mahasiswa mampu mengirimkan pesan ke dosen. Alur peristiwanya adalah sama seperti yang terdahulu. Sini hanya pada nomor 5 adalah
mahasiswa mampu melihat jadwal. Itu opsional mau melihat jadwal atau enggak. Jadi kita tahu bahwa jadwal kita itu yang kita ambil itu apakah bentrok atau tidak. Dan mahasiswa mampu mengirimkan pesan ke dosen. Masih sama seperti sebelumnya, kinerjanya adalah mahasiswa dengan portal Igrasias. Nah, di sini ada use case form untuk ACC dosen, di mana aktornya adalah mahasiswa. Di sini termasuk include, yaitu cetak KSM. Mahasiswa sebelumnya melakukan proses login ke dalam sistem Igrasias dan melakukan menginputan mata kuliah, melihat jadwal bentrok atau tidak, dan dapat mengirimkan pesan kepada dosen. Itu adalah precondition, di mana post conditionnya adalah mahasiswa mengirimkan ACC kepada dosen. Istilahnya kalau kita itu siap ACC. Alur peristiwanya ada 7. Hanya di sini nomor 6 itu mengirimkan pesan kepada dosen, yaitu tadi use case form sebelumnya, dan mahasiswa dapat mengirimkan ACC kepada dosen. Siap ACC lah, istilahnya seperti itu. Selanjutnya ada use case form untuk cetak KSM. Nah, jika penginputan mata kuliah, registrasi mata kuliah sudah di ACC oleh dosen. Nah, kita di sini sebagai mahasiswa dapat mencetak KSM. Jadi di sini aktornya adalah mahasiswa. Preconditionnya adalah aktivitas-aktivitas sebelumnya. Nah, di sini tertera dapat mengirimkan pesan ke dosen. Setelah itu dapat mencetak KSM. Post conditionnya adalah mahasiswa dapat melakukan cetak KSM. Sementara alur peristiwanya adalah sama, hanya saja di sini ditambahkan setelah mengirimkan ACC kepada dosen, setelah registrasi kita sudah di ACC, kita dapat mencetak KSM. Kinerjanya masih sama, mahasiswa berinteraksi dengan website Igrasias. Nah, di sini kita terdapat use case form untuk melihat pesan. Nah, nama use case-nya adalah lihat pesan. Di sini beda, aktornya adalah dosen. Jadi dosen itu membalas pesan yang kita kirim. Extend atau include-nya tidak ada. Di sini precondition-nya adalah dosen telah melakukan login ke sistem Igrasiasnya dosen dan mengirimkan atau membalas pesan yang dikirim oleh mahasiswa. Alurnya adalah dosen melakukan login di Igrasias dan mendapatkan pesan. Kinerjanya adalah dosen berinteraksi dengan website Igrasias. Selanjutnya ada use case form untuk lihat rencana studi. Di sini aktornya adalah dosen. Di sini termasuk include, yaitu riset rencana studi dan ACC rencana studi. Itu tergantung dosennya ya. Nah, preconditionnya adalah dosen telah melakukan login, terdapat mahasiswa mengirimkan pesan dan melihat pesannya. Sementara selanjutnya adalah melihat rencana studi yang dikirim oleh mahasiswa. Post conditionnya adalah dosen dapat melihat rencana studi yang kita ajukan. Selanjutnya ada alur peristiwa. Alur peristiwa di sini di mana dosen melakukan login dan dosen itu menerima pesan yang kita kirim, dan nomor 3 adalah dosen melihat rencana studi yang kita kirim. Kinerjanya adalah dosen berinteraksi dengan website Igrasias. Nah, yang terakhir ada use case form untuk ACC atau reset mata kuliah. Nah, di sini aktornya adalah dosen, di mana tidak ada extend ataupun include. Dan preconditionnya adalah dosen telah melihat rencana studi mahasiswa, apakah mata kuliah yang kita ambil, yang kita ajukan itu bentrok ataupun tidak. Post conditionnya adalah dosen melakukan ACC atau reset. Nah, jika tidak bentrok dan sudah sesuai, maka dosen melakukan ACC ataupun reset jika itu bentrok ataupun dinilai dari dosen itu kurang tepat. Nah, di sini ada alur peristiwanya, yaitu ada 4. Pertama, dosen login. Kedua, dosen mendapatkan pesan yang kita kirim tadi. Ketiga adalah dosen melihat rencana studi mahasiswa. Dan terakhir adalah dosen melakukan keputusan, yaitu ACC atau reset rencana studi. Kinerjanya adalah dosen berinteraksi dengan website Igrasias. Nah, itulah use case form yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Sunia Yubisono dari FRI 005 kelompok 5
dengan NIM 1102130.133 akan menjelaskan mengenai use case diagram yang telah kami buat dalam rangka menggambarkan sistem dari sistem portal Iglesias. Nah, untuk penyelenggaranya kita menggunakan dua aktor, yaitu mahasiswa dan dosen wali. Nah, untuk entity-nya kita menggunakan case form dengan use case dengan simbol seperti ini. Nah, untuk tahap pertama, mahasiswa sebelum survei akademik, mahasiswa harus login dulu ke dalam sistem portal Iglesias. Setelah itu, baru mahasiswa dapat melakukan survei akademik. Nah, include ini merupakan suatu fungsi di mana ketika kamu ingin melakukan proses sekarang, kamu harus melakukan proses selanjutnya. Jika tidak, maka tidak bisa melanjutkan ke proses sekarang. Nah, dalam artian, ketika kamu ingin mengisikan survei akademik, kamu harus login terlebih dahulu ke dalam sistem portal Iglesias. Nah, setelah survei akademik diisi, kamu bisa input mata kuliah. Nah, ini juga include, dikarenakan sebelum input mata kuliah, kamu harus mengsurvei akademik dulu. Setelah input mata kuliah, lalu kamu bisa melihat jadwal. Setelah melihat jadwal, kamu bisa mengirimkan pesan ke dosen wali atau ke ACC dosen. Nah, extend ini merupakan fungsi di mana ketika kamu ingin melakukan proses selanjutnya, uh, kamu tidak harus melakukan proses sebelumnya. Contoh, misal kamu ingin mengirim pesan ke dosen, kamu tidak harus melihat jadwal, bisa setelah input mata kuliah langsung kirim pesan ke dosen. Nah, seperti itu. Nah, setelah kirim pesan ke dosen, maka uh, dosen akan meng-ACC, dan setelah itu kamu baru bisa cetak KSM. Itu untuk aktor yang pertama. Untuk aktor kedua adalah dosen wali. Nah, dosen wali ini mempunyai dua aktivitas, yaitu pertama lihat pesan. Dosen wali bisa melihat pesan yang dikirim oleh mahasiswa tadi. Yang kedua, dosen wali juga bisa melihat rencana studi. Nah, rencana studi ini merupakan inputan mata kuliah dari mahasiswa tadi. Nah, lihat rencana studi ini, dosen bisa melakukan dua keputusan, yaitu meng-ACC-nya atau meresetnya. Nah, flow-nya ini merupakan include, dikarenakan ketika kamu ingin meng-ACC, kamu harus melihat rencana studi mahasiswa dulu, tidak boleh langsung meng-ACC. Sama seperti mereset juga. Nah, sekian dari saya. Ini merupakan penjelasan dari use case diagram dari sistem portal Iglesias. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.